Alhamdulillah. Tadi ngobrol-ngobrol dengan Mas saya, ngobrol dengan beliau, kesimpulannya itu Kang. Tapi jangan diambil hati, ini ada sekedar kesimpulan ilmiah saja. Bahwa di antara tandanya Mahdi itu tambah dekat, umat itu tambah banyak beda pendapatnya. Jadi kamu berharap boleh umat itu akan bersatu kan, itu harapan yang berpahala. Tetapi itu sepertinya jauh dari takdir yang akan terus berdatangan. Tetapi dia akan terus menyebar sampai umat semuanya jadi beda-beda pendapat. Imam Mahdi datang, semuanya akan mau biat dengan Imam Mahdi. Kalau masih fanatik dengan gerakannya masing-masing, terlalu, nanti Imam Mahdi datang, siapa yang mau biat? Waktu tahun 90-an, ini ada cerita guyon. Itu kan waktu masih bersatu-satunya apa itu jamaah tabligh. Ada orang tanya dengan salah satu syekh paling senior dalam jamaah tabligh, "Syekh, kapan datangnya Imam Mahdi?" "Masih lama, jamaah tabligh masih rukun lama. Itu nanti akan datang selepas umat itu nggak ada yang rukun." Jadi dari satu sisi itu kesempatan untuk peningkatan. Ada macam-macam gonjang-ganjingnya zaman itu peningkatan. Imam Mahdi secara tekoi berarti hidayah mau cepat tersebar seluruh dunia ini. Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa itu serangkaian urutan. Maka jangan menghabiskan waktu untuk mikir persatuan. Didoakan aja, doakan persatuan. Tapi itu kira-kira nggak nyata nanti. Sudah pikirkan peningkatan ketakwaan. Ini omong saya ini seperti orang putus asa. Tidak. Biar kalian itu nggak pusing habis umurnya untuk hal-hal yang memang itu berlawanan dengan takdir. Wah, ganas, gak ganas. Biar kalian nggak pusing kok. Saya ini pengen saya nggak pusing, dan saya pengen antum nggak pusing. Akhirnya kita ini kumpulannya orang semangat, bukan kumpulannya orang yang pada pusing. Pusing bahasa Indonesia loh, mumet maksudnya, sakit kepala. Insyaallah. Kalau cari menantu atau cari teman bisnis ya, itu kita lihat dohirnya orangnya beres apa tidak. Tetapi kalau orang ini derajatnya di sisi Allah bagaimana, itu benar-benar kita harus hati-hati. Apalagi kalau orang tadi ngaku bagian dari orang yang membawa kalimah syahadat. Oh, derajatmu rendah, ya kok roh-rohe wis dadi dukun piye. Oh, tukang maksiat gak enak sama mlebu swarga. Memangnya kunci swarga seserahan ning sira to. Justru orang-orang yang merendahkan orang lain itulah yang dapat prestasi resmi dari Nabi. Ini bagian dari orang sombong. Dan orang yang sombong diancam oleh Nabi tidak masuk surga. Justru yang merendahkan itu harus hati-hati. Apa itu sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebaikan, menolak kebenaran, dan merendahkan orang. Imam Syafi'i rahimahullah beliau ditanya, apa sih bedanya menasihati dengan mempermalukan? Ada. Dengan merendahkan, ada bedanya. Kalau menasihati itu 4 mata, tetapi kalau mempermalukan itu adalah di muka umum. Ini bagi kita kepada orang lain sikapnya harus begitu itu. Tetapi kalau ada orang lain karena kita salah dipermalukan di muka umum, ya anggap saja itu digerakkan oleh Allah untuk mentarbiyah kita. Orang itu kalau nasihati walaupun pahit, anggap saja pahitnya jamu. Jadi kalau kita dengan orang lain harus hati-hati. Jangan sampai kita ini sepertinya katanya nahi mungkar, ternyata kita ini merendahkan bagian dari orang Islam. Ini kita jadi orang sombong, naudzubillah, bisa-bisa dapat ancaman nggak masuk surga. Maka sering orang itu kalau bagian nangani kasus malah paling kasus.
Namanya Qismul Amni malah perlu diamankan, sering begitu. Kenapa? Di antara sebabnya karena nata hatinya itu belum pas. Sebagaimana dalam kitab tasawuf, orang-orang yang oleh Allah dibukakan aib-aibnya orang, kemudian dia tidak punya akhlak seperti akhlaknya Allah, yaitu sayang pada hamba-hambanya Allah, orang ini adalah pasti akan hancur. Jadi kita ini lebih baik gak usah ngurus-ngurusi perkara yang kita merusak hati kita. Kalau sudah terpaksa bagian ngurusi, benar-benar dijaga benar hatinya, biar kita nggak terperosok pada meremehkan tanpa kita sadar, akhirnya kita jadi rusak. Kalau orang meremehkan saudara muslimnya dengan sebab aib yang dia kerjakan, sabda Nabi dalam hadis sahih, sebelum mati dia akan ngerjakan perbuatan yang sama. Ngurusi pacaran, akhirnya pacaran sendiri. Ngurusi HP-HPan, malah HP-nya paling canggih. Begitu itu. Maka kita ini hati-hati. Ngolok-ngolok orang, kamu begini, ternyata dia malah lebih senior. Ini untuk orang lain loh, kalau nasihat perasaan kita, untuk diri kita sendiri loh, kalau perasaan untuk orang lain itu sepertinya kok nyindir yang itu ya. Itu namanya ya pelajaran untuk orang lain. Kapan kita mau dinasihati kalau perasaan nasihat untuk orang lain terus? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, dana rajulun, telah mendekat seorang laki-laki, ila bir'in, kepada sebuah sumur, fanazala, maka dia pun turun, fasyariba minha, maka dia minum minha, dari sumur tersebut, wa 'alal bi'ri, sedangkan di atas sumur tadi, kalbun, ada seekor anjing, yalhathu, yang dia ini menjulur-julurkan lidahnya, farahimahu, maka dia mengkasihani anjing yang menjulur-julurkan lidahnya tadi. Anjingnya kelihatan haus sangat, maka dia kasihan pada anjing itu. Anjing ini hewan yang najis, najisnya najis mughalladhah sebagaimana dalam pelajaran kita. Tetapi anjing itu juga enggak boleh dibunuh tanpa alasan, kecuali kalau anjing itu anjing yang membahayakan orang, anjing gila. Kalau anjing yang tidak seperti begitu, itu termasuk hayawan al-muhtaram, termasuk hewan yang harus kita perhatikan hak-haknya. Karena ada sebagian orang ngaji urusan najisnya anjing, begitu anjing masuk kampungnya dilempari batu, dibunuh, itu kezaliman yang benar-benar tidak benar. Berarti dia ini nggak pernah baca surat Kahfi, nggak pernah ngerenung. Ada anjing nemani orang-orang soleh, akhirnya anjing itu disebutkan dalam beberapa riwayat termasuk anjing yang mustathna, yang dikecualikan. Anjing ini dimuliakan, akhirnya termasuk satu-satunya anjing yang masuk surga. Ini anjing ada yang masuk surga, anjingnya Ashabul Kahfi. Fanaza'a ahada kufaihi, maka dia mencopot salah satu dari mojah dia, dari alas kaki dia yang dengan bentuk khusus, mojah alas kaki yang bisa untuk berjalan, tidak sobek, bahkan bisa menampung air kalau perlu.
Di terusannya itu dia mencopot salah satu kaos kakinya tadi, kaos kaki khusus, kaos kaki yang terbuat dari kulit. Kemudian dia turun di sumur itu, kemudian dia ngambil air, begitu. Fasaqahu, maka dia pun berikan minum kepada anjing itu. Ngekrom anjing. Ini bukan ngekrom orang muslim, ngekrom anjing. Fasyakarallahu lahu, maka Allah telah meridhoinya. Ini Allah bersyukur kepadanya, itu maksudnya gimana? Allah meridhoi sikap dia itu. Karena syukur itu kalau untuk makhluk, maksudnya adalah merasa diuntungkan. Kalau Allah bagaimana? Ya di antara sopannya Allah ridho pada orang tersebut. Fa'adkhalahul jannata, maka Allah memasukkan orang tersebut al jannata, surga. Dimasukkan surga sebab ikram anjing. Dimasukkan surga sebab ikram anjing. Ada orang dimasukkan neraka karena mengdolimi kucing. Bagaimana kalau mengdolimi manusia? Bagaimana kalau manusianya muslim? Bagaimana kalau muslimnya itu talibul ilm? Bagaimana kalau muslimnya tadi adalah seorang yang punya posisi khusus di dalam pandangan agama? Rawahul Bukhari wa Muslim wa taqaddama, dan telah lalu lafzuhuma, lafadznya Bukhari wa Muslim. Wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban, wa hadza lafzu, dan ini adalah lafadznya Ibnu Hibban. Wa fi riwayatin Bukhari, dalam sebuah riwayat dalam kitab Bukhari. Ini riwayatnya Imam Bukhari. Ini lebih menyebabkan kita tambah berharap bagaimana sayangnya Allah pada hamba-hambanya yang penyayang. Sebab dia nyayangi makhluk-makhluknya yang memang layak untuk disayangi, tukang-tukang buat maksiat besar itu dimaafkan oleh Allah. Orang itu berzina, dosa besar. Tetapi kalau dia ini pelacur, dia ini mengfasilitasi perzinaan. Bukan pernah berzina, tetapi dia ini memang wadahnya zina. Sebab ikram anjing dimaafkan oleh Allah dosa-dosa besar itu. Riwayat Bukhari. Maka kalau kita ini melihat hadis yang akan kita baca ini, jadi untuk nilai orang itu kita nggak bisa. Apalagi orangnya muslim, mungkin dia ini punya kebaikan-kebaikan khusus yang kita nggak tahu. Mungkin dia ini pernah ngekrom kucing yang kita nggak tahu. Dengan sebab itu dia diampuni dosanya. Jadi salah satu orang yang disayangi Allah. Orang kalau sudah dimaafkan oleh Allah berarti disayangi oleh Allah. Jadi salah satu orang yang masuk di tempat sayangnya Allah yaitu surga.